Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Setelah beberapa bulan nggak bikin video, akhirnya gue bikin lagi. Di video kali ini kita akan ngebahas perkembangan investasi gue di Bursa Efek Indonesia. Seperti biasa, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih konsisten lagi. Dan di video kali ini juga gue akan menjelaskan alasan gue kenapa membeli saham baru. Jadi kalau yang udah ngikutin video gue sebelum-sebelumnya, gue punya 3 saham, yaitu Hexa, Demas, sama HMSP. Nah, dalam beberapa bulan belakangan ini gue ada nambah 1 saham lagi, yaitu BJBR, Bank Jabar. Jadi gue akan ngejelasin kenapa gue memilih membeli saham Bank Jabar. Oke, langsung aja kita lihat IHSG sebelum lebaran nih guys. Ditutup di 7.228. Asing juga masih masuk terus, jadi wajar indeks harga saham gabungan itu naik terus. Kemudian ini portofolio gua, Bank Jabar ada di 1475 penutupannya. Gue beli di 1500 pas kumdet dividennya, jadi Bank Jabarnya turun. Kemudian Demas 174, jauh merosot. Dan Hexa ini naik cukup tinggi, dari kemarin sekitar masih 4.000-an, hampir 5.000, sekarang udah 6.075. Dan HMSP masih di angka 970. Nah, ini transaction history gua di 4 Maret, gue beli HMSP 5 lot dan Hexa 1 lot sekitar 1 juta. Kemudian bulan depannya lagi di April beli Hexa 1 lot dan Demas 21 lot. Lalu besoknya gue beli lagi Demas 2 lot dan beli Bank Jabar 3 lot. Ini di tanggal kumdetnya Bank Jabar guys. Jadi supaya gue dapat dividennya langsung, gue harus beli di hari itu. Kemudian ada pembelian saham lagi Demas sekitar 30 lot, tapi belum tercatat di sini guys. Mungkin setelah libur lebaran ini baru pencatatannya keluar. Kemudian untuk Infokas, total investasi gue ada 15.142.740 dan cashnya 1.040.329. Jadi ada uang cash 1 juta, ini gue baru top up, tapi belum sempat beli karena gue top upnya setelah penutupan IHSG lebaran kemarin. Kemudian selain top up juga ada pembagian dividen dari Bank Jabar, gue kebagian 29.000, maka cashnya jadi saja 7.040.000. Nah, ini posisi portofolio gue sekarang. Hexa sekarang punya 18 lot, terakhir 16 lot, jadi nambah 2. Bank Jabar nambah 3 lot. Demas nambah sangat banyak dari 51 ke 53, jadi 100% lebih gue naikin saham gue di Demas. Kemudian HMSP juga nambah 5 lot jadi 20. Nah, untuk Sido dan BLTA nggak usah dihitung, walaupun Sido ngasih dividen gue kemarin Rp136, lumayan. Kemudian kali ini gue akan membahas secara singkat aja guys, kenapa gue memilih Bank Jabar untuk sahamnya dibeli dan dikoleksi. Jadi untuk yang belum tahu, gue di portofolio ini beli saham dengan tujuan adalah dividen. Jadi kita ngincer dividennya guys. Artinya sahamnya itu akan gue simpan kalau bisa selama-lamanya, selama perusahaan itu perform dalam membagikan dividen. Nanti kalau dividennya mulai nggak bagi atau dividennya turun terus, gue akan pertimbangkan untuk dijual. Tapi selama dividennya stabil dan gue patoknya itu 5% dari harganya, gue akan tetap keep sahamnya selama mungkin. Oke, alasan kenapa gue memilih Bank Jabar ada 3 sih, simple. Pertama, dividen yieldnya besar. Ini masuk dari kriteria perusahaan gue. Jadi dividen yield Bank Jabar itu kemarin ada di sekitar 6,6%.
gue beli di 1.500 dan dia bagi dividen Rp99 per lembar saham, jadi itu sekitar 6,6%. Kalau kita perhatiin perusahaan-perusahaan yang konsisten bagi dividen seperti Telkom, Bank Mandiri, BRI dan lain-lain, itu biasanya saham dividen yieldnya itu ada di angka 3%-an, 3-5%. Jadi kalau ada perusahaan 6% itu udah sangat baik menurut gua, layak lah buat dinantikan dividennya. Oleh karena itu gue beli Bank Jabar. Kemudian kita lihat di 6 tahun terakhir dividennya ini konsisten guys. Jadi dari tahun 2017 kita bisa lihat dia bagi dividen Rp89, kemudian di 2018-nya naik menjadi 90, terus turun lagi balik lagi ke 89, tapi tahun depannya lagi naik lagi ke 94, lalu naik lagi ke 95 dan sekarang naik lagi ke 99. Jadi secara keseluruhan perkembangan dividen dari Bank Jabar ini cukup konsisten dan kita bisa memprediksi tahun-tahun ke depannya pembagian dividen akan segitu juga guys. Kemudian yang ketiga, ini yang cukup penting, yaitu pengendali berkepentingan untuk membagi dividen. Jadi kita tahu pengendalinya Bank Jabar adalah Pemkot Jawa Barat dan Bandung. Mereka punya kepentingan banget untuk mendapatkan dividennya guys, karena dividen itu adalah salah satu pemasukan dari pemerintahnya guys. Jadi kalau perusahaannya untung pasti dia akan bagi dividen. Makanya kita nggak terlalu khawatir ke depan apakah Bank Jabar itu akan bagi dividen atau tidak bagi dividen, karena ketika Bank Jabar itu untung pasti pemegang saham akan dibagikan dividennya. Ada beberapa perusahaan yang walaupun untungnya besar tapi nggak bagi dividen karena mungkin pengendalinya tidak berkepentingan untuk mendapatkan dividen saat itu. Oke, gitu aja. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.